Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Syafiqi Fatma Al-Barikoh, Prodi PG PAUD Universitas Islam Madura. Di sini, kakak akan menceritakan tentang kisah si kancil dan burung puyuh. Pastinya kalian semua penasaran kan? Mohon didengarkan ya. Di sebuah desa hiduplah seorang pedagang kaya sombong dan juga pelit. Namanya adalah Pak Congkak. Ia sangat dibenci oleh penduduk sekitarnya, bahkan binatang pun juga ikut memusuhinya. Pada setiap pertemuan, mereka selalu membicarakan kejahatan Pak Congkak. Seperti yang dikatakan oleh burung puyuh, bahwa katanya burung puyuh pernah dilempari batu oleh Pak Congkak di pekarangannya. Mendengar hal itu, kayu kopi pun juga mengadukan nasibnya. "Hei puyuh, lihatlah badanku ini, bengkak-bengkak, kulitku lecet-lecet. Ini akibat tali kambing Pak Congkak yang mengikat tubuhku," kata si kayu kopi. "Kita cari teman untuk membalas dendam kepada Pak Congkak yuk," kata si puyuh. Kayu kopi pun segera menjawabnya, "Ayo, aku setuju puyuh." Tidak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan kancil yang terkenal sangat cerdik. Di situ, mereka ingin membuat siasat untuk menghadapi si Pak Congkak. Tapi, kancil merasa tidak mampu untuk melakukannya sendiri. "Aku hanya punya siasat, teman-teman. Kita juga butuh bantuan dari yang lainnya," kata si kancil. Setelah itu, mereka pun berjalan bersama-sama sambil berunding. Akhirnya, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seonggok tanah liat yang licin. Nah, disitulah ide cemerlang si kancil muncul. Langsunglah mereka membuat siasat untuk membalas dendam Pak Congkak agar dia tidak sombong lagi. Malam harinya Pak Congkak pun tertidur sangat pulas. Pada malam itu juga mereka mulai beraksi. Ada yang masuk ke dalam, ada juga yang menunggu di luar rumahnya. Kayu kopi pun mulai mengetuk pintu rumah Pak Congkak. Tok, tok, tok. Pak Congkak yang tertidur sangat pulas. Ia menjadi kaget sekali karena ada orang yang mengetuk pintu rumahnya malam-malam. "Siapa yang mengetuk pintu rumahku malam-malam begini?" kata Pak Congkak. Ia sangat khawatir kalau akan ada yang mengambil dagangannya atau akan ada yang merusak rumahnya. Segeralah ia bangun dari tidurnya dan perlahan menuju pintu rumahnya. Tapi setelah tiba di pintu, ia tidak melihat apa-apa. Ia pun mulai merasa kebingungan. Dalam hati ia berkata, "Kenapa tidak ada orang? Siapa tadi yang mengetuk pintu rumahku?" Karena dia mulai penasaran, ia pun menuju dapurnya untuk mengambil korek api sebagai lampu.
Ketika kakinya menginjak tangga yang kedua, ternyata di situ ada tanah liat yang membuatnya tergelincir jatuh ke bawah. Hal itu tak pernah Pak Congkak sangka, karena dia tak pernah tahu, dia tak pernah melihat kalau ada tanah liat di tangganya. Walaupun tangga itu tidak terlalu tinggi, namun di bawah tangga ada bebatuan yang menghantam dadanya. Duk, aduh, dadaku sakit sekali, kata Pak Congkak. Ia pun berteriak sangat keras. Sedangkan keadaan itu diamati oleh si kancil yang dari tadi sedang menunggu gilirannya, karena ia juga ingin menghajar si Pak Congkak. Ketika ia tahu kalau Pak Congkak sudah terjatuh dari tangga, ia pun segera menghampirinya dan menerjang mata kanannya. Duk 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 duk. Dot! Pak Congkak pun berteriak lagi. Ia berteriak sangat keras dan merasa kesakitan. Ah, mataku! Siapa ini? Siapa yang menggangguku? Ia pun mulai marah dan sangat geram. Tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berusaha menuju dapur dengan merangkak. Sedangkan di dapur sudah ada si burung puyuh yang telah menunggunya. Ketika tangannya hendak menggapai korek api, tiba-tiba pak 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 pak, si puyuh mengepak-ngepakkan sayapnya. Karena hal itu, abu dapur pun mulai berterbangan kemana-mana. Cus, cus, cus. Hingga mengenai mata kiri Pak Congkak. Pak Congkak pun tidak bisa melihat lagi. Ia pun berlari untuk menuju rumahnya. Karena kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi, ia pun menabrak semua benda yang ada di sekitarnya. Sepasang matanya pun sangat pedih dan ia mulai merasa kesakitan dan menahannya. Nah, setelah itu ia coba berusaha merapi anak tangga rumahnya. Satu anak tangga pun sudah ia lewati. Ia pun merasa sangat lega. Dua anak tangga sudah ia lewati lagi. Dan dalam hatinya ia berkata, akan kuhabisi semuanya, siapa saja yang menggangguku dan ketentramanku, kata Pak Congkak. Ketika kakinya menginjak tangga yang ketiga, tiba-tiba ada pukulan yang sangat keras dari belakang. Duk! Ampun! Kata Pak Congkak. Ia berteriak sangat keras. Ia pun tidak kuat dengan rasa sakit itu. Ternyata si kayu kopi lah yang memukulnya hingga ia jatuh ke bawah. Ia jatuh ke tanah dengan keras sekali. Dan kepalanya menghantam batu. Akhirnya matilah Pak Congkak. Setelah kejadian itu, kayu kopi pun mulai memanggil teman-temannya untuk diajak berunding. Karena Pak Congkak tidak memiliki keturunan atas harta-hartanya. Teman-teman, bagaimana ini? Pak Congkak tidak memiliki keturunan, kata si kayu. Puyuh pun menjawab,
Kenapa kayu? Hei, Puyuh, kamu ini bagaimana? Kata Pak Congkak kan banyak sekali, kata si kayu kopi. Akhirnya, si kancil pun menjawab mereka semua. Bagaimana kalau kita memberitahu semua warga untuk berkumpul ke sini? Kayu kopi pun menjawab lagi. Bagus kamu kecil. Kamu memang cerdas. Keesokan harinya, mereka pun mengundang semua masyarakat untuk berkumpul di rumahnya Pak Congkak. Satu persatu warga pun sudah mulai berdatangan. Tuk 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 tuk. Di situ, mereka ingin membuktikan bahwa orang yang kikir itu bisa mati. Sekian cerita si kancil dan burung puyuh. Adapun yang dapat diambil hikmahnya dari cerita ini adalah hidup hanya sekali, tak ada yang pantas untuk disombongkan. Jangan terlalu kikir karena harta tak dibawa mati. Sayangilah sesama makhluk, namamu akan harum sepanjang masa. Sayangilah apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayang apa yang ada di langit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.